2020 yang belum tahu ITENAS, atau mungkin buat teman-teman yang kangen sama kampus Oren, kampus ITENAS, hari ini kita bakal jalan-jalan buat mengobati rasa rindu kali ya. Dan terutama angkatan 2020 yang belum tahu ITENAS ya. Bener banget. Lokasinya di mana? Nah, mungkin sebelumnya kenalan dulu nih. Iya. Nah, Gina kenalin dulu nih. Iya, nama saya Gina Salsabila Iskandar, saya mahasiswa 2017. Oke, kalau saya dosen dari Teknik Kimia ITENAS. Oke, sebelumnya kita introduce dulu nih. Iya. Kalau ITENAS tuh posisinya di mana nih? ITENAS tuh ada di Jalan PH Mustafa. Oke. Nah, untuk kendaraan yang masuk dari depan itu Jalan PH Mustafa untuk mobil dan motor untuk saat ini. Kalau motor bisa lewat Jalan Pahlawan atau sebelahnya Ampera ya? Iya, lewat Pujasera. Oke. Nah, kita masuknya jalan strategis banget ya. Iya. Jalan strategis yang di Bandung. Kalau kalian dari Jakarta turun dari Pasteur itu langsung masuk ya. Tinggal lurus Terus saja terus. nanti. Oke, nah kita introduce dulu deh lapangan depannya. Yang pertama kali kalian lihat adalah gedung elektro ya. Ini gedung elektro. Atau gedung 20. 20 betul. Gedung 20 elektro tuh. Terus ke kanan dulu, nanti di kanan ini ada BAAK ya Pak, atau biro ke apa? Biro akademik. Akademik. Betul. Akademik kemahasiswaan. Nah, selain itu di sini juga ada ATM ya Pak. Jadi kalau misalkan mau ngambil uang bisa ke sini. Atau misalkan biasanya aku ke BAAK itu ngambil KSM, kartu studi mahasiswa. Oke. Jadi semua urusan akademik di situ ya, di biro akademik. Iya. Nanti kita lewat gitu. Nah, sebelumnya ini sebelah kanannya ini ada apa namanya? Gedung rektorat ya. Ya. Posisinya ini sebelah kanan kalau kalian masuk. Ini tempatnya Bu Rektor Melinda. Kemudian ada pihak humas dan ada promosi di dalam sana. Pokoknya cari aja gedung yang kayak gini kalau ada urusan dengan humas maupun dengan promosi. Atau ini ya Pak, keuangan. Keuangan Buat betul. ngurusin keuangan kuliah. Betul. Bisa ke sini. Nah, kalau keuangan itu ada di lantai 2. Jadi kalau lantai 1 tuh tadi ruangannya Bu Rektor dan ruangannya humas dan ruangan promosi. Lantai 2-nya itu ada biro keuangan. Kemudian di sebelah kanannya itu nanti akan ada wakil rektor dari mulai WR1 sampai WR3. Oke, terus kemana lagi kita nih? Masuk aja ya? Boleh. Lihat BAAK-nya dulu kali ya. Oh iya, lupa tadi ngasih tahu kalau kalian bawa motor disimpannya di sebelah kiri untuk saat ini. Karena ITENAS tertutup ya sekarang ya. Iya. Jadi benar-benar harus cek suhu kayak gitu tuh. Nah, situ ada yang cek suhu, ditanya kepentingannya apa. Jadi benar-benar ITENAS tuh benar-benar dijaga banget. Gak semua orang bisa masuk. Oke, sama semua orang yang ada masuk ke ITENAS itu harus pakai masker. Tidak terkecuali siapapun itu harus pakai masker semuanya. Nah, ini gedung apa nih, Gina? Nah, ini gedung elektro. Jadi buat teman-teman yang ambil jurusan elektro, nanti teman-teman bakal kesini, bakal himpunan juga di sini. Di sini tuh ada 4 lantai. Ya lumayan ya Pak, kalau misalkan kelas di lantai 4 capeknya. Oke, siap. Ini gede sih, kayak gedungnya tuh enak banget kalau elektro tuh. Jadi begitu pintu masuk, langsung masuk ke kelas, langsung masuk ke gedung. Oke, nah di sini elektro. Kemudian ketika masuk, ini tidak semua orang boleh masuk ke dalam ya, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Iya. Nah, buat teman-teman 2020, waktu aku awal maba juga ini Pak. Nah, kesini seringnya buat cek peta. Di sini tuh ada peta gitu. Jadi biasanya kan kalau kelas tuh kan kayak ada di gedung 20. Nah, gedung 20 yang mana ya? Nah, biasanya aku tuh kesini buat cek peta. Oke, jadi semua peta yang ada di ITENAS di sini semua ya, dari mulai kita masuk sampai ada pintu belakangnya ya. Lengkap banget pokoknya, dari gedung-gedung jurusan sampai ke laboratoriumnya juga ada di sebelah kanan ya Pak. Oke, siap. Terus ini ya, yang tadi biro kemahasiswaan atau biro akademik di sini. Akademik, ya. Nah, untuk saat ini ditutup, tapi kalau ada pelayanan nanti akan dibuka secara bisa virtual, bisa nelpon dulu, nanti hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk gitu. Secara online gitu ya Pak. Betul. Ya? Nah, biasanya di sini juga aku kayak ngurusin kalau misalkan ada kelas yang bentrok atau kayak mau tukar mata kuliah. Nah, biasanya aku kesini. Oke, terus ini ada Bank BNI ya, kita bekerja sama dengan Bank BNI.
Nah, kalau misalnya kita ada urusan keuangan biasanya semuanya di sini gitu. Iya, benar banget. Sekarang kita masuk kali ya. Oke. Nah, Gina ini kalau misalnya masuk tuh nggak semua orang ya harus ada izinnya semua ya? Iya, harus ada izinnya, harus ada suratnya. Bahkan Betul. tadi aku aja ditagih suratnya. Betul. Keperluannya apa, terus suratnya mana, bener-bener tertutup banget lah Itenas. Jadi Betul. buat teman-teman yang kangen mungkin ya nongkrong-nongkrong, jadi ya sabar dulu aja. Betul. Karena kita juga ngejaga agar tidak terjadi penyebaran COVID Iya, di kita bener ya. banget, Pak. Dan oh iya, sorry ngasih tahu juga di tiap gedung, tiap pintu masuk itu ada hand sanitizer di tiap ruangannya. Kalau tiap gedung di depannya ada tempat cuci piring. Cuci piring. Cuci piring. Cuci tangan. Bisa juga cuci piring buat kalian. Nah, di sini di kanan mungkin ada gedung 18, gedung geodesi. Iya. Ya, gedung geodesi. Nah, ini tuh ada basementnya. Jadi biasanya anak-anak geodesi itu, himpunan geodesi suka nongkrong di sini. Mungkin ya yang nongkrong ada, yang nonton ada mahasiswa geodesi. Biasanya suka nongkrong-nongkrong di sini. Kalau ada acara Acara-acara ya betul. Biasanya dipakai buat apa? Tempat penyimpanan barang juga oleh teman-teman mahasiswa geodesi gitu. Kemudian kalau sebelah kanan dulu, sebelah kanan tuh ini ada parkiran untuk dosen-dosen, mobil untuk dosen-dosen, dan parkiran motor untuk dosen-dosen. Kita ada lapangan tenis juga ya? Iya. Itu bisa buat mahasiswa bisa, Pak? Bisa. Tinggal dilaporkan saja mau dipakai jam berapa, tanggal berapa, hari apa, itu tinggal pakai aja gitu. Itu bookingnya kemana? Bisa bookingnya ke kemahasiswaan juga bisa, ke BKU juga bisa. Jadi tinggal ngomong aja sih sebenarnya. Enak ya kalau kayak Enak. gitu, gratis ya. Kita nggak Betul usah dong. keluar buat bayar lapangan, di sini Betul. bisa gratis. Tuh. Kemudian sebelah kirinya tadi itu sampingnya ya. Iya. Kalau kita lihat dari depannya, ini kalau ada anak GD nih yang lagi live, ini gedung kalian nih yang biasa kalian nongkrong di kursi-kursi ini. Iya, biasanya nongkrong-nongkrong sini nih ya. Iya betul. Istirahat sambil danus nih biasanya anak GD. Oke, terus ini di lantai 2 ya ininya, ruang perkuliahannya. Tuh bisa terlihat juga itu ada tempat cuci tangannya di sana ya. Iya. Di tiap masing-masing gedung pasti ada semuanya. Terus katanya tuh di rooftopnya geodesi itu ada ini ya. Ada buat pemetaan juga, Pemetaan ya? Betul. Keren banget ya di rooftopnya. Bisa sekalian praktek kali ya, sekalian belajar, terus sekalian nongkrong juga kali ya di rooftopnya. Betul. Nah, di sini juga ada gedung fakultas nih. Tuh. Nih, semua fakultas ada di sini. Dari mulai fakultasnya Teknik Industri, fakultasnya FTL atau FTI, FTSP, Sipil dan Perancangan. Kemudian ada FAD. FAD di lantai 2 ya, Lantai Pak? di lantai 2 gitu. Ini gedungnya. Mungkin ketutupan sama pohon ya. Nah, biasanya di sini tuh ngurusin absen. Betul. Kalau absennya udah lebih ya, biasanya mungkin diurusin di sini, atau absennya ada yang salah. Biasanya kita ke fakultas. Betul. Nah, selain ngurusin absen juga di sini ngurusin ini juga jadi lupa materi-materi. Betul, kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa atau yang kesulitan dalam materi atau ketinggalan dalam materi, biasanya ada database di sini. Jadi tinggal dimintakan saja atau lewat dari dosennya juga tidak masalah. Gitu. Terus ini nih, gedung apa nih Gina? Ayo. Yang ini gedung yang kanan tuh gedung berapa ya? Gedung Fisdas pokoknya ya. Betul. Sama lab TIK. Betul. Nah, jadi ini adalah gedung yang digunakan oleh TIK. TIK apa singkatannya Gina? Teknologi. Apa teknik? Teknologi. Informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semua WiFi dipegang oleh TIK. Jadi kalau kalian masuk ke sini, ini adalah sumber WiFi kita gitu. Jadi enak ya kalau nugas dekat sini. Betul. Kencang banget. Paling lancar ya di sini itu. Terus udah gitu ada Fisdas ya. Ada Fisdas, ada gedung Fisdasnya sendiri untuk biasanya mahasiswa praktikum. baru. Betul, untuk mahasiswa praktikum. baru semester 1 dan 2 itu biasanya Fisdas. Nanti teman-teman labnya tinggal naik ke tangga sini terus ke dalam. Oke, nah ini ada lorong menuju belakang gedung yang biasanya tempat nongkrong juga.
Kemudian di sini kalau masuk lagi ini ada arsitek ya? Arsitek. Sebelumnya ke gedung 4 dulu, Pak. Oh, gedung 4 dulu, oke. Ini gedung Pancaka Pretiaksa. Oke. Nah, dulu tuh gedung Visdas di sini ya, cuman sekarang jadi lebih bagus pindah ke gedung yang tadi. Jadi di sini tuh ada kelas-kelas gitu ya, Pak? Betul, ada kelas-kelas yang biasanya dipakai biasanya untuk fakultas industri biasanya. Termasuk saya dari teknik kimia sering ngambil kelas di sini. Gitu, ngambil pakai ruang kelas maksudnya ya. Kemudian di sini arsitek, ada tulisannya tuh arsitek, ya, gedung arsitek. Kemudian lurusannya adalah bisa tembus ke gedung 19 ya. Iya. Nah, gimana nih kalau ini arsitek tuh berapa tingkat Gina? Berapa tingkat? Saya kurang tahu 4 ya kalau 4. sama basement. Oke, ada 4 tingkat gedung arsitek dan lantai 2-nya itu yang dipakai untuk tempat prodinya. Oh. Oke, kemudian Nah, terus basementnya juga nih ya suka nongkrong-nongkrong. betul, jadi Anak-anak arsi. ada spot-spot tertentu yang biasa digunakan oleh mahasiswa ITENAS untuk nongkrong gitu ya. Gitu. Terus sambil ini nanya ya, tadi ada yang nanya, "Kak, musolanya Kak, kita ada masjid sebelah Ada kanan nanti tadi ya, ya." kita ke Betul, masjid nanti kita ya. ke masjid, betul. Nah, di arsitektur ini tuh banyak studio-studio gitu, teman-teman. Jadi dia banyak kayak studio-studio arsi, ada studio matkul-matkul ya, kayak gitu. Betul, dan mayoritas ruangan yang ada di arsi pun mayoritas adalah studio. Studio. Karena ruangan kuliahnya tersebar di gedung 19 maupun gedung-gedung yang lain gitu. Dan bahkan gedung 19 juga ya, nanti kita kalau urusan kita ngeliling nanti ya. Iya. Nah, kita keliling gedung 19 itu ada juga ruangan-ruangan yang dipakai untuk tugas akhir, sedang tugas akhir gitu. Oke deh, kita keliling lagi ya. Oke, Keluar ayo dulu. Pak. Wah, berasa tua banget saya Pak ya. Nah, pokoknya kalau misalkan siang-siang tuh lewatin sini enak karena banyak pepohonan ya Pak ya. Lumayan lah sejuk, apalagi kalau pagi-pagi di sini tuh udah seger banget. Betul, betul, betul. Nah, kita mau kemana nih Gin? Sekarang kita lihat kafe kali ya, Kafe boleh. kafetarianya. Nah, kalau Gina, dulu nongkrongnya biasanya di mana Gin? Kalau awal-awal mahasiswa baru di kafe. Kafe, oke. Kalau Pujasera, kalau Oke. kafe penuh. Pujasera di mana Gin? Pujasera di belakang masjid. Oke, Pujasera tuh di belakang masjid ya, bisa Iya. bisa diakses dari Jalan PH Mustafa juga. Yang sebelah Ampera. Nah, dulu tuh kafe tuh waktu pas aku awal masuk tuh cuma 1 lantai Pak. Oke, Nah sekarang udah enak, udah ada 2 lantai. Jadi di lantai 2-nya kita bisa sambil nugas-nugas, sambil nongkrong. Wifi ada. Wifi ada, enak banget pokoknya. Betul, 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 betul. Kafe juga makanannya enak-enak, sehat-sehat, bersih-bersih. Nah, murah yang pasti. Murah yang pasti, bener. Mahasiswa tuh kan sebenarnya yang penting murah, dan alhamdulillahnya kafe ITENAS tuh harganya nggak mahal. Oke. Terus ini depannya kafe kayak gini ya? Nah itu tuh namanya DPR Pak, DPR. di bawah pohon rindang. Oke, zaman dulu, zaman saya masih muda, itu sebutannya itu adalah Bundaran Cinta. Oh, Bundaran Cinta. Ini adalah Kenapa disebut Bundaran Cinta yang ini nih? Karena ketika zaman dulu tuh pertama kali mahasiswa masuk, ini ngobrolnya tuh pasti di sini. Oh iya. Kebayang ya 1.400 mahasiswa tuh ngumpulnya di sini doang. Terus cinlok gitu Nah, ya? itu udah biasa banget. Ini kafeteria, tapi saat ini itu tutup ya, Iya. karena ditutup juga ya tenasnya pasti. Nanti Oh, sama satu lagi info, di atas kafeteria itu Iya. kita ada hidroponik. Nah ini baru juga ya Pak ya? Betul. Betul, Itu betul. mahasiswa bisa masuk situ nggak? Mahasiswa untuk saat ini belum, karena kan mahasiswa juga belum boleh masuk ke sini kan ya. Tapi nanti ada kayak bisa masuk lah gitu, melihat si hidroponiknya di sana di atas gitu. Meskipun kita tidak ada bidang pertanian, tapi kita ada hidroponik loh. Gitu. Nah mungkin ini ya, di depan tuh biasanya ada makanan. Jadi kalau misalkan anak-anak kosan atau yang belum sarapan biasanya makan sini Pak, makan donat biasanya. Oke. Atau lontong. Oh, betul. Ini ada jualan di dalam ya? Kalau makanan beratnya itu di dalam. Sekarang juga udah banyak makanan beratnya tuh, banyak variasinya. Oke, dari mulai makanan lokal kayak gehu bala-bala sampai makanan agak luar juga, spaghetti itu lengkap di sini gitu. Dengan harga yang relatif ya, relatif murah ya. Murah. Terus
Kafet ini tuh ada di tengah-tengah, jadi nggak jauh ke jurusan manapun. Oke. Terus apalagi yang dikangenin nih kalau misalnya dari Gina ke Kafet? Kafet itu Selain makanannya? Nongkrong sama temen-temen. Oke. Nongkrong, jadi kalau jam kosong biasanya Pak, kan nungguin sejam 2 jam gitu kan lama ya, jadi kita biasanya nongkrong di Kafet, ngerjain tugas atau gosip-gosip gitu ya. Gibah ya. Enak banget soalnya Kafet tuh ada di tengah-tengah Pak, jadi nggak jauh ke gedung mana-mana pun, ke GSG deket, ke masjid deket. Oke. Terus kamar mandinya juga ada enak ya? bersih. Iya. Kita mau jalan lagi mana nih? Mau ke masjid dulu atau ke sana dulu? Ke sana dulu mungkin. Boleh. Nah, ini kafe tuh sebelahnya tuh ada Anur ini itu apa? Tempat buat revisi. betul. Biasanya kalau udah sore itu pasti banyak anak-anak yang lagi revisi di sini nih di kafe. Jadi kalau mau beli ATK, mau ngeprint, biasanya ke kafe. Oke. Ini kita kasih lihat depannya tuh kayak gimana tuh. Tuh. Nah. Oh iya, Itenas tuh semuanya dalam merokok ya? Iya. Ada hanya disediakan spot-spot tertentu saja yang boleh ngerokok gitu. Ini biasanya kalau saya nongkrong tuh kayak gitu tuh. Ya kayak di tengah apa? Tanaman kayak gitu-gitu. Biasanya nongkrongnya banyak di sana sama mahasiswa malahan. Di sini Bapak. Gitu. Betul. Ini juga kebilang baru ya Pak ya. Betul. Nongkrong sini dulu nggak ada. Betul. Enak banget ya kayak kalau sore-sore ya, sejuk gitu kan. Betul. Oh ini nih sampingnya arsitek tuh ini nih. Ini gedung 17 tuh gedung arsitek. Nah ini yang tempat nongkrong Arsi biasanya di sini ya. Betul. Ada beberapa. Oke, terus ini tuh gedung 19 nih. Gedung 19 tuh dibagi dua, A dan B. A dan B. Betul. Itu saking gedenya. Saking panjangnya loh itu tempatnya. Kalau yang B itu digunakan untuk jurusan teknik kimia. Teknik kimia. Kalau yang A? Kalau yang A untuk perkuliahan umum seperti ini. Nah ini lab apa ini? Nah ini lab ini apa? Mobil listrik Evero. Oh. Kita ada apa? Mobil listrik kan yang kita dulu juga diresmikan oleh Pak Ridwan Kamil. Kalau dulu masih wali kota Bandung. Itu. Pernah kuliah di sini nggak di gedung 19A? Pernah waktu awal-awal kuliah. Oke. SKK dulu apa ya? Iya, SKK semuanya di nggak di gedung 19 tapi rata-rata FTI itu di gedung 19. Nah, lab ini tuh dipakainya sama mesin, betul, sama desain produk juga, Pak. Betul. Jadi gabungan, jadi kita tuh sering kolaborasi lah, betul, antara mesin dan desain produk. Oh, betul. Dan keren banget ya, kemarin tuh sampai datengin wali kota ya, Pak ya? Betul, pas peresmiannya kita pas peresmiannya di GSG kan? Betul, jadi sampai didatengin oleh wali kota karena dulu tuh kita masih yang pertama kali menggunakan mobil listrik gitu. Kita ke belakang kali ya? Boleh, mau ke belakang dulu. Ke Tekim sama desain. Betul. Nah ini di depan kita ada gedung laboratorium Pancaka Sanekerta. Ini punyanya sipil. Betul. Gedung konversi ya Pak? Betul. Oh konversi sebelah kanannya. Oh. Itu gedung konversi. Yang punyanya mesin. Kalau ini punyanya sipil, gedung labnya gitu. Nah ini ya, ini yang kirinya teknik kimia ya? Oh yang kirinya gedung umum. Oh gedung kuliah umum. Sebelah kanannya nanti adalah gedung kimianya. Gitu. Terus di bawahnya tuh ada kayak ada workshop. Ya, jadi kalau untuk yang gedungnya 19A di bawahnya tuh rata-rata adalah labnya Desain, betul. Kalau 19A. Nah ini 19A. Ini 19A. Nah ini apa ini Pak? Laboratorium Perancangan Kendaraan Listrik. Oh ini masih nyambung sama yang tadi ya? Masih nyambung yang tadi. Oh gede juga ya berarti. Betul. Sampai ke tengah. Ini juga masih nyambung? Masih nyambung semuanya. Jadi tengah baru terpisah gitu. Baru yang punya desain ya Pak? Betul, punyanya desain gitu. Ini kalau misalkan teknik kimia naiknya dari sini apa dari tangga depan Pak? Nah, kalau teknik kimia dari sana tuh depan. Yang ada ibu-ibu turun tuh. Gitu tuh, yaitu kita di semua gedung tuh emang safety tentang apa namanya
COVID-nya itu bagus gitu. Nah ini ya studio ya? Ini studio punyanya desain interior. Oh, punya DI. Punya DI ini. Ini juga sama punya DI. Kalau Tekim itu di atas. Kalau yang tuh, kalau yang di atas ini gedung Tekim, kalau labnya itu rata dari lantai 1 sampai lantai 4 itu semuanya setengahnya adalah lab. Oh, ruang dosennya di lantai berapa, Pak? Lantai 3 kalau sekarang. Lantai 3. Tuh, jadi setengah gedung Tekim adalah lab, setengahnya lagi ada ruang kelas dan ruang dosen-dosen gitu. Makanya kita sering ke 19A, ke gedung tadi yang gedung 14 tadi, banyaklah kita nyebar-nyebar perkuliahannya gitu. Tapi ketika udah akhir, kelas akhir atau tingkat akhir, kita semuanya di jurusan gitu. Nah, ini kanan, Pak? Kalau kanan, ini SC ya? betul, ini adalah SC. SC singkatan dari? Student Center. Betul. Isinya apa? Isinya ada biro kemahasiswaan. Terus? Dan alumni ya? Betul. BAA. Terus ada ini juga, Pak, ini tempat UKM. Tuh. Ada Himpala, tuh ada IFA. Terus ada apa lagi? Kopma. Ginggas. Jajan di taekwondo. Kopma juga enak, Pak. Oh, jajan di Kopma ada di dalamnya ya? Di lantai 2. Nah, biasanya di SC itu tempat ini sih, Pak. Kayak buat ada acara rapat atau acara-acara kemahasiswaan itu biasa di SC, dan ini tuh ruangan-ruangan UKM-UKM-nya. Oke, nah di sini tuh biasanya adalah panggung ya, panggung kegiatan ya. Biasanya kalau ada misal UMM lagi bikin persembahan acara itu biasanya ngambil di sini gitu. Mungkin beberapa orang di antara kita mungkin kenal dengan sudut pandang ini ya, yang kemarin lagi heboh itu pernah nih, mungkin ingat dengan sudut ini yang di sininya ada climbing. Mungkin ingat ya gitu. Nah, di sini kita bisa climbing gratis ya, Pak ya? Gratis, tapi udah harus fasilitas. Betul, tapi ya nanti harus difasilitasi oleh Himpala juga kan. Karena kan tidak sembarang orang boleh naik gitu, karena unsur safety-nya harus ada ya. Terus biasanya di sini tuh dipakai buat pertandingan antar jurusan ya, Pak ya? Betul. Ada volley, basket, bola. Biasanya rame banget. Terus kalau misalkan lagi nggak ada pertandingan, biasanya nongkrong tuh di situ di tribun. Tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman ada cedera atau apa-apa, kita juga ada klinik ya? Ada klinik, dan kliniknya itu gratis ya, Pak? Gratis untuk mahasiswa ITNAS. Jadi kalau misalkan lagi sakit nih, daripada ke dokter kan harus bayar gitu ya, ITNAS tuh udah baik banget. Jadi ngasih fasilitas kesehatan gratis ya, Pak? Betul, gitu. Tinggal datang aja, tempatnya di paling belakang atau masuk dari jalan Pahlawan. juga bisa ya? Betul, maksudnya lewat jalan Pahlawan gitu. Ya, sebelahnya SMK 40 yang sebelah Cinde ya. masuknya, betul. Nah, ini kalau misalnya hari biasa motor-motor parkir di sini. Iya, ramai banget biasanya ya, Pak ya, sampai penuh ya. Betul, semuanya pasti penuh semua ini. Sampai ke dalam basement. Nah, itu ini gedung SC-nya. Kalau teman-teman yang masih berkuliah di ITNAS kangen kali ya kayak masuk ke sini, apalagi mahasiswanya ini mahasiswa yang aktif di UKM gitu ya. Pasti ya, ini kan sekre-sekrenya ya, Pak. Betul, gitu. Kayaknya tiap beres kuliah ke sini mungkin ya. Betul. Nah, buat mahasiswa baru juga jangan lupa buat ikutan UKM yang ada di ITNAS. Soalnya benar-benar bermanfaat banget ya, Pak. Tuh. Mulai dari keorganisasiannya, pengalamannya. Dan ITNAS tuh punya banyak UKM, jadi kalau kalian bingung, pokoknya ada banyak pilihan lah dari ITNAS ya, Pak. Tuh. Kemarin juga sebelumnya kan kita ada wawancara ya, ada live juga dengan taekwondo, dengan Ginggas. Mereka kan UKM-UKM yang ada di ITNAS ini prestasinya nggak cuma lokal ya, nggak kota Bandung doang, tapi udah masuk ke nasional dan internasional Ginggas itu. Nah, jadi ya jangan sampai kupu-kupu ya. Iya, kuliah pulang itu janganlah gitu. Janganlah, masih muda ya, Pak ya, harus cari banyak pengalaman. Betul. Nah, gini suasananya kalau di ITNAS, adem, banyak pohon gitu. Ini kalau misalkan lagi kuliah offline ramai banget nih di sini. Ya. Biasanya anak desain nongkrong.
Nah, ini salah satu spot yang disukai oleh anak Tekim dan anak desain. Baru juga ya Pak ini ya. Tuh, ini apa tempat nongkrong-nongkrong, nunggu kuliah, makan-makan dan lain-lainnya banyak lah di sini gitu. Ini sedang ada perbaikan juga sih beberapa tempat. Nah, kalau kayak saya suka dulunya suka naik sepeda, ini ada spot untuk nyimpan sepeda kalian di sini. Gitu. Jadi aman lah sepeda kalian. Di sini. Terus sehat juga ya Pak ya, gue sehat juga, betul. Oh iya, ini kita belum jelaskan nih gedung apa ini? Gedung 1 nih, gedung desain ya. Betul. Di sini ada desain interior, desain produk, sama DKV. Betul. Nah, di lantai satunya itu adalah desain produk. Sedangkan lantai 2 dan lantai 3 adalah desain visual dan desain interior. Tapi itu hanya untuk prodinya saja, tapi kalau kelasnya menyebar. Menyebar ya ke gedung-gedung lain ya Pak? Betul. Nah, biasanya juga suka ada acara ya di sini ya. Sering banget ada acara. Sering banget ada acara nih, begitu pintu masuk biasanya udah didekor sama anak desain. Betul. Terus biasanya jalanan ini tuh kalau wisuda Pak, Oh. ramai sama anak desain. Iya. Sama anak Tekim juga. Biasanya anak desain tuh kalau misalkan wisuda rame banget. Betul. Keren-keren. Ya, sampai kalau nggak salah tahun 2019 kita masuk ke pemberitaan ya, sampai masuk ke tribun dan lainnya karena keunikan dari wisuda kita gitu. Iya. Gitu. Bener-bener kayak dekorasinya. Itu niat banget ya Pak ya. Kan lebih kreatif dari ya. niat, lebih dari niat. Kreatif banget pokoknya. Betul. Banyak yang menyalahartikan kegiatan kita tuh sebagai ada yang aneh-aneh lah, padahal itu adalah Padahal enggak, itu kayak kreativitas orang, kreativitas teman-teman dari desain, dari kalau di sini teknik kimia gitu. Itu kreativitasnya gitu. Tapi banyak yang berpikiran beda lah gitu. Jadi kalau orang lain mikirnya itu gimana, kalau mau datang aja ke kita, lihat kita wisuda, betul. Ramai banget pokoknya, wah penuh banget. Sampai parkir aja susah ya Pak ya. Betul. Nah, bedanya wisuda di kita tuh beda dengan kampus yang lain. Mungkin kampus lain banyak yang jualan di dalam kampus, kita tidak ada yang jualan di kampus. Ketika hari H wisuda gitu. Full oleh kegiatannya ITNAS. Full of kegiatan himpunan, UKM dan lain-lainnya gitu. Nah, ini di depan udah ada gedung 9 ya Pak? Betul, gedung 9. Gedung 9 ini adalah perpustakaan. Sama di atasnya dipakai oleh gedung perkuliahan. Ya. Itu. Terus gedung perpustakaannya juga udah canggih ya Pak ya, udah ada komputer. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nugas terus lagi kebetulan gak bawa komputer, bisa nugas di perpustakaan di lantai 2. Betul. Nah, kalau kita lihat ke kiri, kita mau ke kiri atau lurus dulu nih? Lurus dulu mungkin ya? Lurus dulu boleh. Nah, ini perpustakaannya ITNAS yang kemarin kita dapat akreditasi A. Perpustakaannya? Betul. Oh. Akreditasinya dapat A gitu. Terus kalau ini teman-teman kita mahasiswa tuh nyebutnya sebagai kandang gajah. Iya, KG ini. KG. Kandang gajah, bisa sini nongkrong-nongkrong ya Pak? Betul. Atau lagi ada kelas kosong misalkan. Tuh. Jam-jam kosong biasanya tuh Ini penuh. nongkrong sini penuh. Betul. Nah, ini perpustakaannya sebelah kiri. Sebelah kirinya ya. Iya. Ini UPT perpustakaannya. Dan lagi-lagi tiap kali masuk ada cuci tangan. Ingat ya, cuci tangan bukan cuci piring di sini ya. Oke, terus semuanya no smoking ya, tidak. No smoking. Semua areanya tidak boleh merokok. Mau yang tembakau atau yang non tembakau ya, yang elektrik tetap tidak diperbolehkan. Terus di sini tuh selain kita minjem buku, biasanya boleh belajar bareng gitu Pak. Boleh. Tugas bisa di lantai 1, bisa di lantai 2. Tuh. Nah, untuk saat ini kondisinya masih tutup ya. Tidak boleh ada kegiatan. Tapi kalau ada yang membelikan buku atau mungkin memberikan TA, laporan TA atau KP, mungkin teman-teman mahasiswa tingkat akhir, ini tinggal kontak aja UPT-nya via IG. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti di-dropkan di depan, nanti ada petugas dari perpustakaan yang akan mengambil ke depan gitu. Jadi kita sistemnya online gitu. Pelayanan terhadap mahasiswanya secara online gitu. Kita lanjut? Boleh lanjut. Nah, ini masih KG ya, ada banyak ya, ada 4 KG. ada 4. Sama ini juga kalau pas lagi musim hujan, di atas ini ketutupan sama tanaman rambat. Kalau sekarang mungkin sedang musim kemarau kemarin ya. Jadi agak kering agak juga. kering. Nah, biasanya ini lebat terus ya
Kalau untuk foto-fotoan cakep sih gitu. Gitu. Nah ini masih suasana perpustakaan ya. Perpustakaan, deretan buku-bukunya. Oke, nah di depan ini gedung apa ini? Ini mesin. Mesin. Oke. Ya, ada 3 lantai ya kalau mesin. Ya, ada 3 lantai kalau mesin. Gedung apa, ruangan pendidikannya atau ruangan prodinya ada di lantai 2. Itu. Ke mana ini? Mau ke sana dulu? Boleh. Boleh. Nah, Nah, kalau di sini ya. ini adalah kekuasaannya anak TI nih. Ayo Gina, jelasin dong. Ya, ini kalau buat anak TI itu banyak banget nongkrong-nongkrongnya. Nah, bisa di sini di Yomart. Nah, ini tuh Yomart. Kenapa dibilang Yomart coba, Pak? Nah, warnanya kuning. Iya, warnanya hijau sama oranye gini lah ya, kayak Yomart. Jadi di sini tuh biasanya tempat asistensi praktikum. Terus di lantai 2-nya juga kita bisa asistensi, bisa belajar bareng. Terus biasanya ada bititin. Oh, bititin Bititin ya. tau nggak, Pak? Tahu. Yang apa? Jajan mall. Jajan, nah kayak gitu-gitu. Biasanya kita makan di sini. Tuh. Terus jajan di sini sama bititin. Terus kalau himpunan nongkrong-nongkrong itu biasanya di sini di V-Block. V-Block ya. Kenapa disebut V-Block ya? Udah Bentuknya jelas. V. Bentuknya V ya. Ini V-Block, ini juga V-Block. Terus di sini ada 3 lantai. Lantai satunya itu ada lab. Lantai 2-nya itu gedung dosen sama ruangan dosen sama tempat seminar, dan lantai 3-nya tuh lab dan perkuliahan. Oke, itu ada tempat nongkrong lagi ya? Iya, itu tempat nongkrong lagi. Biasanya kalau rapat-rapat atau misalkan nunggu jam kosong, biasanya di sini juga. Oke, siap. Oke. Oke, sekarang kemana nih, Pak? Kita Sini nyebrang ke lingkungan. Nih, Kalau tadi V-Block, ini namanya U-Block. U-Block, oke. U-Block, ya. Sama ini pemandangannya kalau misalnya kemarin kalian lihat foto-fotonya ITENAS Virtuaran, BNI ITENAS Virtuaran, pasti ada spot yang di sini gitu. Karena ini dijadikan tempat foto itu apa ya istilahnya ya? Instagramable lah ya. Iya, Instagramable. Bagus sih, Pak. Emang kalau misalkan apalagi kalau udah sore menjelang maghrib gitu. Langitnya kan kayak oranye, di atas tuh bagus banget. Oke, nah sebelah kanan ini adalah gedungnya teknik lingkungan. Iya, TL. Ada 3 lantai ya. Biasanya di kanannya ini ada labnya ya. Tuh. Suka ada yang praktikum. Betul. Terus kalau belajar mengajarnya biasanya di lantai 3 ya, Pak ya? Betul, di lantai 3-nya. Lantai 1 mayoritas digunakan untuk laboratorium, betul. Laboratorium. Betul. Lantai 2-nya ada ruangan kelas dan juga ada ruangan untuk tata usaha dengan prodinya. Oh iya, tadi lupa menjelaskan kalau mesin itu ada S2-nya ya. Oh, ada S2 mesin. Ada S2-nya mesin gitu. Terus kalau kita keluar dari sini, pojok kanan, Tocin ya namanya? Tocin ya. Terus ada laboratorium proses produksi di pojokan. Punya mesin ya? Punya berarti? mesin. Ini all off mesin semuanya lah gitu. Sekarang kita ke sipil. Sekarang kita ke sipil. Tapi kita bakal ngelewatin GSG dulu ya. Iya. 21 informatika belum. Oh ya. Oke. Nanti kita pakai jalur terlarang nih, jalur tengah nih. Jarang banget tersembunyi tapi banyak yang pakai ini untuk melintas. Jalan pintas ya, Pak ya? Betul. Kalau misalnya ngajar dari mesin mau ke rektorat, biasanya lewat tengah gini gitu. Gitu. Nah, ini sebelahnya Kafe. Anur tadi, Oh, iya, Anur, sebelah kafe. Sebelah kafe, sebelahnya Anur, belakangnya kafe ya? Iya. Nah, dari sini tuh, dari kafe itu bisa tembus, dari Anur bisa tembus ke Tamsil. Tamsil. Apa tuh Tamsil? Taman Sipil. Taman Sipil, Nah, betul. biasanya anak-anak sipil itu nongkrongnya di taman sini. Tuh. Nah, Nah, sebelah sini nih, sebelah kiri.
Sini ya. Ya, betul. Terus, oh iya ini nanti sebelah kanan, ini belakangnya ini ya, kafet ya? Iya, belakang kafet nih. Nih, kafet, posisi belakangnya seperti ini. Nah, ini udah diberesin ya, sebelumnya ini penuh sampai ke depan sini ya? Iya, biasanya di luar-luar juga ada kursi-kursi. Betul. Jadi karena memang jumlah kitanya lumayan banyak sama jumlah apanya ya? Ya orang yang datang ke kitanya juga banyak gitu. Terus kalau di kita tuh banyak burung-burung. Jadi masih alami lah ya daerah sini gitu. Jadi bukan yang gersang banget tuh enggak gitu. Nah, ini gedung 12 ya, Pak? Gedung 12. Gedung sipil. Tamsil. Ini gedung sipil. Nah, ini tadi yang diceritakan tamannya itu ya. Iya, ini tamsil, taman sipil. Taman Biasanya sipil. kalau lagi gak corona gini rame banget di sini. Banyak yang nongkrong-nongkrong anak sipil. Betul. Terus apa ya? Ini sipil itu 3 lantai dan manjang sampai ke belakang. Terus di lantai 3-nya tuh ada ruang seminar. Yang Buat terbesar. acara-acara gitu ya, Itu gede. biasanya langganan untuk jurusan-jurusan yang lain yang datang ke sipil itu untuk meminjam ruangan karena memang nyaman Iya. dipakai gitu. Ber-AC, terus bagus ya Pak ya, kedap Betul. suara. Betul. Pokoknya cocok banget buat seminar-seminar gitu. Nah, di sini juga tempatnya adem ya Pak ya. Betul. Biasanya sebelah kiri sini nih, ini bisa dipakai duduk-duduk. Terus sepanjang ini ya. Biasanya ada yang duduk-duduk sini, nongkrong-nongkrong. Nah, buat mesin juga duduk di sini nih biasanya. Tuh, nah sampai ke Nah, ini nembus ke yang tadi ya, nembus yang tadi ya. mesin sama industri, terus ke kirinya lingkungan. Ya, betul. Nah, ini sekarang gedung berapa nih? Ini gedung 2, Gedung punya informatika. Betul. Informatika sama ada jurusan satu lagi ya? Sistem informasi. Sistem informasi. Ya. Ini 4 lantai ya Pak ya? Ini 4 lantai. Kalau zaman dulu tuh ini digunakan sebagai tempat kuliah umum sama bahasa, UPT bahasa. Sama kayak gedung 3 ya? Sama, dulu ya mungkin pindahan kali ya, karena udah pindah ke gedung 3. Ini gedung 3, biasanya mahasiswa-mahasiswa baru kuliahnya di sini ya? Tuh, nah, Di lantai 4. lantai 4, betul. Nah, kalau yang dari tadi nanya informatika mana? Nih, gedungnya masih bergabung dengan sistem informasi. Gitu. Terus di belakang juga ada bengkel mesin ya? Masih ada bengkel mesinnya. Punyanya mesin, terus di sini ada lab Labnya- beton. Lab betonnya sipil. Ya. Tuh, Ini gedung 3 tuh ada lab bahasa, terus sama perkuliahan. bukan umum. Biasanya awal-awal kuliah tuh banyaknya di gedung 3, lantai 4 lagi Pak. Ya. Perjuangan banget ya, apalagi kalau telat. Nah, itu dia. Lari-larinya sampai lantai 4. Olahraga banget lah pokoknya di sini. Terus di ini sebelah kiri juga ada lab mesin ya, ini belakangnya. Ini lab mesin juga. Belakangnya gedung mesin. Betul. Ini Itu ada himpunan ya, AMM. HMM. Himpunan Mahasiswa Mesin. Nah, ini planologi nih. Kalau ada yang nanya planologi di mana, posisinya di belakang. Belakangnya teknik industri tadi. Ya, belakangnya teknik industri. Kalau pintu masuknya di ujung. Ini suasananya nyaman banget. Pohon di mana-mana. Apalagi Tempat kalau sore. nongkrong. Ya, betul. Sini juga biasanya nongkrong-nongkrong, duduk-duduk nih habis kuliah di sini. Tuh. Ini juga akan ada pembangunan baru ya. Ini pembangunan apa Pak kira-kira? Ini tuh gedung baru ya. Ini sudah diratakan juga. Mungkin yang jarang ke kampus bisa ngeliat sekarang seperti ini. Ini pintu masuk untuk masuk ke jurusan planologi atau sekarang disebut sebagai PWK, perancangan wilayah dan kota. Gitu. Gedung 21 ya Pak ya? Tuh. Gedung 1. Nah, di belakang juga biasanya nongkrong-nongkrong situ tuh bisa di belakang gedung 21. Pakai buat nongkrong, pakai buat duduk-duduk. Kalau ini belakang kita ini tuh masih gedung TI. Gedung TI ya. Dan di sana tuh ada lab proses produksi. Proses produksi ya. Itu punya siapa? TI juga. Punyanya TI. Oke. Dulu TI kan bareng sama mesin ya. Nah, Nah, terus sekarang misah. misah ya. Ada lab sendiri. Oke, siap. Terus Kita lanjut kali ya. kita lanjut terus ke depan.
Nah ini kalau urusan terus sebenarnya adalah pintu masuk motor yang masuknya lewat sebelah Ampera. Iya, Pujas ya Pak ya. Pujas, ya betul. Sama masjid ya. Sama ada Sebelah masjid. kanannya. Balik ISG jangan lupa masjid. Masjid dulu. Itu. Ini sekarang jam berapa ya? Jam ini ya, jam 3 Jam 3 kurang seperempat ya? Tapi suasananya udah nyaman banget ini. Iya, sejuk. Anginnya sepoi-sepoi. Biasanya jam segini tuh masih ramai ya kampus ya Pak ya? Masih ramai banget. Kalau kampus tuh biasanya ramai lah sampai maghrib tuh masih ramai. Betul. Nah kalau kebayangnya sore-sore gini nongkrong minum kopi sama gorengan mantap. Mungkin makannya dibititin. betul. Pasti banyak yang kangen lah itu sama gorengan-gorengan terus ngopi-ngopi gitu. Iya. Gitu. Nah, ini kita masih lewatin gedung yang tadi ya. Gedung 3 dan gedung 2. Nah, kita buka juga pertanyaan ya kalau ada yang nanya-nanya juga tentang ITENAS, tata letaknya di mana, ini kalau nyari apa di mana, silahkan komen di chatnya, kolom komentar. Ini buat ini ya, depan kita ada parkiran. Tuh. Biasanya ini kalau misalkan udah jam 7 lewat udah penuh banget. Nah, ya, ini adalah kalau misalnya biasanya adalah parkiran motor semua ya. Iya. Semua motor parkirnya kalau nggak di sini, di depan. Betul. Nih, jadi buat teman-teman nggak usah takut nggak dapat parkir ya Pak ya. Sebenarnya gede banget. Tempat parkirnya cukup lah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Oke. Ini pokoknya semua lokasi di ITENAS tuh no smoking area. Hanya disediakan beberapa tempat kecil saja untuk bagi yang merokok ya. Jadi clear, kampus adalah bebas rokok. Dan buat teman-teman nggak usah takut motornya hilang Pak, karena udah ada CCTV. Betul, semua gedung luar sama pintu keluar semuanya ada CCTV. Terus di sini juga ada penitipan helmnya. Betul. Jadi nggak usah takut buat hilang. Nah kalau misalnya kita ke kiri itu adalah gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk main badminton sama pernikahan atau pujas juga ya. Iya. Tuh, nah kalau kita ke kanan, masjid. Ini masjidnya ITENAS. Pokoknya ada lambang segitiga di atasnya. Ada towernya ya. Itu. Nah, terus ini tuh masjidnya kalau nggak salah emang didesain sama ITENAS sendiri ya? Iya, sama orang ITENAS sendiri gitu. Nah, buat yang laki-laki itu salatnya di bawah, buat yang perempuan di atas. Betul. Terus di belakang juga itu ada sekrenya KMI. KMI ya? Apa itu KMI? Keluarga Muslim ITENAS. Keluarga Muslim ITENAS. Jadi kayak UKM-nya lagi. Betul. Tapi beda sama yang di belakang ya? Beda. Tuh, bukan beda sih, tapi lokasinya didekatkan dengan masjid supaya bisa memakmurkan masjid juga ya. Iya. Gitu. Terus sebelah ini ada apa Pak? Ini adalah koperasi karyawan. Ini adalah kooperasinya karyawan. Kalau tadi kan di belakang ada koperasi mahasiswa. Yang di SC itu di lantai 2. Nah, ini adalah kooperasinya karyawan atau pegawainya ITENAS. Tuh. Nah, ini sebelah kiri juga ada tempat duduk-duduk ya, tempat nongkrong-nongkrong nih. Betul. Nah, kalau aku sama teman-teman tuh bilangnya bata. Kenapa bata? Bata karena dulu tuh ini kan baru ya Pak ya, batu-batu gini. Betul. Dulu kan kayak masih bata-bata kayak gitu. Jadi dulu tuh dibilangnya bata, ini tuh sebelah kiri tuh. Oke. Terus kalau misalkan abis dari GSG, GSG mana? Di mana GSG? Ini nih sebelah kanan nih. Kita belum bahas GSG nih, gedung terbesar yang ada di ITENAS. GSG. Atau Balai Dayang Sumbi ya Pak ya? Betul. Nah, biasanya di sini tuh buat penerimaan mahasiswa baru, terus wisuda, terus kalau ada acara desain biasanya. Terus pokoknya kalau ada acara-acara kayak seminar-seminar biasanya dilaksanainnya di sini. Oke. Sama kalau ujian juga Pak, biasanya ujian di sini di GSG. Ya, kemarin kalau biasanya ada ujian nasional, kita diadakannya di sini ya. Sama SPM, zaman saya SPMB, kalau zaman Gina apa? UAS. Bukan yang mau masuk kuliah. Oh, kalau nggak tahu Pak, kalau saya
Soalnya masuknya rapot, jalan rapot. Oh, jalan rapot, oke. Semua One day test, USM ya? Betul. USM dan one day test ketika offline di sini semuanya gitu. Dan kalau misalnya ada yang ikut tryoutnya juga sebelumnya, itu dilakukannya di sini gitu. Berarti sering ya ujian di sini ya? Sering banget ujian di sini gitu. Kita duduk-duduk aja dulu ya sambil kita jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Di sebelah sini ya? Boleh, atau mau di tempatnya anak sipil nih, kita kuasai anak sipil nih. Boleh. Nah biasanya di sini tuh ramai banget lah pokoknya di GSG tuh. Dan tempatnya juga enak ya Pak ya, udah ber-AC. Betul. Luasnya cukup semuanya, dan kita tuh kalau wisuda penerimaan mahasiswa baru nggak pernah minjem ruangan orang lain ya, atau kita nggak pernah minjem keluar dari tenas itu nggak pernah gitu. Kita sambil duduk mungkin sambil jawabin pertanyaan ya. Akhirnya duduk. Lumayan jalan-jalan sih tenas. Backlight ya Pak? Sini nggak? Backlight, oh ya. Sini ya? Iya. Sini? Oke, ini adalah tempat nongkrongnya sipil. Jadi enak juga ya buat anak sipil, mungkin kalau misalkan ada maba-maba di GSG ya Pak. Biasanya tempat mahasiswa sipil yang senior mencari perjodohan biasanya nongkrong di sini nih. Gitu. Wah, ini ada yang nanya sipil di mana? Sebelah kita sipil nih. Gedung sipil di sini nih. Oke. Kalau terus ada UKM Volley nggak? UKM Volley untuk saat ini agak vakum dulu. Jadi kurang begitu terdengar lah istilahnya untuk volley. Tapi UKM yang lain kita masih banyak kok gitu. Kak, kalau gedung 18 jurusan apa? Gedung 18. Bentar ya. Ingat-ingat dulu apa ya 18? Gedung 18 ya? Oh, 18 tuh yang ini ya, yang sebelah 4, gedung 4. Terus ada yang nanya nih, himpunan ada untuk semua program studi Kak? Ada. Jadi kalian tuh sistemnya adalah ketika masuk ITENAS, ketika masuk masing-masing jurusan itu sudah otomatis menjadi anggota himpunan gitu. Itu semua ada ART-nya himpunan seperti itu. Gitu. Tadi ini ada yang nanya juga nih, Kak ada lapangan basket nggak? Tadi ada lapangan basket, ada tribunnya juga, ada grafitinya juga, lengkap. Oh, gedung 18 itu teknik geodesi. Oke. Tadi gedung 18 kita sudah lewat di awal ya, belakangnya elektro, yang dekat fakultas tadi. Terus di ITENAS nih katanya ada senioritas nggak? Nggak ada. Di ITENAS tuh solidaritasnya kuat banget. Mau itu dari cutting atau dari alumni. Betul. Itu kuat banget. Malah kalau misalkan lagi mau UAS atau ujian, itu biasanya cutting-cutting ngajarin. Betul. Oh, enak itu. Oke, terus ada yang nanya lagi nih, Kak UKM bela dirinya apa aja? Bela dirinya itu yang pasti kemarin ada taekwondo, karate juga ada. Dulu tuh ada silat, tapi sekarang agak vakum ya gitu. Jadi mungkin karate sama taekwondonya. Dulu bahkan ada ini apa? Capoeira. Capoeira yang dari Brazil itu. Itu ada juga dulu. Gitu. Tapi sekarang mulai vakum juga sih gitu. Terus ada yang nanya nih, kalau satu semester berapa SKS katanya? Itu tergantung ngambilnya ya. Betul. Biasanya kalau maba sih karena masih paketan 22-an ya, 21 22 SKS. 18 juga ada. Bergantung jurusan juga gitu. Iya. Tackling di mana katanya? Udah ya tadi. Tackling udah tadi di mana? Gedung 8 yang banyak pohon-pohonnya tadi gitu. Terus ada lagi nggak nih? Kak, kalau di ITENAS ada ospek nggak? ITENAS tidak ada ospek. ITENAS adanya adalah bela negara. Itu pun kita bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan sama TNI ya. Dulu mungkin pernah ngalamin ya? Pernah. Di Lembang. Oh, di Lembang ya? Lembang. Oke. Terus, Kak tadi himpunan teknik industri sebelah mana? Itu tuh nyatu sama gedung teknik industri. Di gedung 10. Sampai ketemu nanti ya. Nih, ada seniornya nih, ada kakaknya nih. Gitu.
Terus taekwondo nggak vakum kan kak? Enggak ya? Gimana bisa vakum, orang kemarin menang juara terus kok. Dan nanti juga akan ada kejuaraan online. Kemarin kan saya wawancara dengan Ruli, katanya ada kejuaraan online yang based on-nya di luar gitu. Jadi gimana vakum, orang aktif terus merekanya gitu. Sering juara ya pak ya? Terkenal banget ya? Terkenal, betul. Kemudian apa nih? Kak Gina jurusan apa? Tuh kan pasti ada yang nanya. Industri. Kak Gina ya jurusan industri. Tuh. Kak Itenas harudang nggak katanya? Harudang kalau kamu di luar. Iya, kalau jalan-jalan ya. Betul. Siang-siang itu pasti harudang banget. UKM paling berprestasi apa ya? Banyak gitu, kayak kemarin Jinggas, kemarin taekwondo, kemudian apa UMM, ada apa Himpala juga. Jadi banyak lah gitu. Kalau misalnya berprestasi ya biasanya bergilir sih. Misalnya tahun ini taekwondo gitu. Taekwondo Jinggas, besoknya tahun depannya apa gitu. Biasanya bergilir seperti itu sih gitu. Bener-bener ini ya pak ya, hampir semuanya ya? Betul, jadi hampir semuanya berprestasi gitu. IVA-nya juga ya? IVA-nya juga juara 1 kalau nggak salah ya? Lupa ya kita tidak menyebutkan IVA ya. Ada IVA, itu futsal. Gedung arsitek dekat sama elektro nggak kak? Gedung arsitek dekat sama elektro tidak? Tidak. Nah, 50 meter, 100 meteran lah ya kalau jalan kaki gitu. Kalau elektro tuh paling depan, kalau arsi agak masuk agak masuk ya? Nah, betul. UKM futsal ada nggak? Ada. Nah, IFA. Itenas Football Association. Oke. Kak, gedung 2 itu buat prodi apa? Ada ruangan apa saja sih dalamnya? Wah, kalau mau detail nanti kita buatkan deh khusus untuk masing-masing jurusan gedungnya gitu. Gitu. Kak, kalau dari tempat masuk ke gedung TI berapa menit? Waduh. Kak, berapa nih? Tergantung kalau lari ya, kalau misalkan lagi telat nih, lari 2 menit bisa. Bisa, oke. Bisa. Kalau nyantai 5 menitan. 5 menitan. Oke. Soalnya kan TI cukup ujung ya. Betul. Dari depan tuh dia paling ujung lah. Nah, agak di dalam ya? Agak di dalam. Gitu. Terus apa lagi tuh? Basket ada ceweknya nggak? Ada basket ya? Ada ceweknya gitu. Kuliah offline kira-kira kapan katanya? Kuliah offline kira-kira kapan? Ketika si COVID-an ini mereda dan sudah selesai di mana-mana, kita baru akan mengadakan offline karena Itenas menjaga agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID gitu. Karena Itenas tuh mahasiswanya banyak loh dari ujung Indonesia timur ke ujung Indonesia paling barat. Dari Sabang sampai Merauke lengkap, bahkan dari beberapa negara sahabat Jun ada dari Afghanistan, dari Malaysia itu ada juga yang berkuliah di sini gitu. Mulai pilih UKM kapan bang? Oke, makasih ya dipanggil bang ya. Oke. Nanti akan ada dari masing-masing UKM yang akan mempresentasikan dulu sebelum kalian memilih. Kenapa? Kalian harus tahu dong UKM itu isinya apa saja dan akan melakukan apa, baru kalian pilih gitu. Ada presentasinya lah. Semester 2 apa masih pakai sistem paketan? Masih ya? Masih, semester 2 masih. Soalnya kan ketika kita mau ngambil ke atas, itu harus ada beberapa mata kuliah yang harus sudah pernah diambil juga. Betul. Jadi ada syarat perkuliahannya juga ya? Biasanya kalau mau ngambil ke atas itu di tingkat di semester 3. Betul. Nah, basket aktif nggak? Aktif dong basket. Nah, Kak, gedung DKV dekatnya sama gedung pro di mana? DKV semua desain tuh mepet. Jadi antara desain produk, industri sama DKV itu dalam satu gedung ya. Tuh. Gitu. Yang paling dekat sama desain anak Tekim, kita sebelahan gitu. Iya. Makanya kelakuannya nggak jauh beda sama anak Tekim. Gitu. Makasih Bang katanya. Oke, sama-sama. Oke, gedung arsitek dekat sama elektro nggak? Tadi udah ya itu ya? Itu. Kak, ada KSR nggak di Tenas? KSR apa ya? KSR nggak tahu. KSR apa tuh? Mungkin kasih tahu penjelasan ya. KSR apa ya? Kak, gedung doang untuk prodi apa ya? Tadi udah ya. Teh Yuni nggak? Teh Yuni ada nggak? Siapa Teh Yuni? Teh Yuni itu penjaga koma. Oh, penjaga koma. Koma yang di belakang itu. Nggak tahu ya. Tadi kita nggak kesana ya. Kayaknya nggak ada juga deh. Kan nggak ada mahasiswa juga kan yang mau ini. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Wah, udah aja nih. Udah mungkin saatnya ditutup ya live kita saat ini gitu. Sebelah di depan kita udah ada masjid, jadi pasti kedengaran banget dan kita akan sholat dulu untuk sholat asar. Ya. Oke.
Jadi buat teman-teman makasih udah ngikutin kita dari awal ya. Betul. Sampai akhir. Mungkin nanti ditunggu part 2-nya ya. Nanti bakal masuk-masuk ya Pak ya? Masuk ke dalam masing-masing jurusan. Kita bakal lihat dalamnya tuh kayak gimana dan ada apa aja. Jadi buat teman-teman ditunggu terus, dipantengin IG dari Instagram dari ITENAS officialnya Pak ya. Betul. Nah, kalau IG-nya Gina nih, biasanya kan ada yang nanya nih. IG-nya mahasiswa ITENAS nih, ada yang nanya. Ya. Apa IG-nya? IG aku maksudnya Gina Iskandar R-nya 2. Oke, R-nya 2. Oke. R-nya 2, Pak. Ini aja nih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.